Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan keuangan dari PT Mayora Tbk pada tahun 2022 sampai 2024. Di sini kami menganalisa kinerja keuangan dari PT Mayora karena menurut kami sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengolah sumber daya, mengevaluasi pencapaian, serta menjadi dasar perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Kinerja keuangan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang telah terlampir pada tahun tertentu yang menggambarkan kondisi perusahaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. PT Mayora merupakan penghasil beragam produk konsumen yang tergolong sangat cepat atau fast moving consumer goods dan banyak dibeli dalam kehidupan sehari-hari. PT Mayora telah go public sejak 1990 pada tanggal 4 Juli dengan kode emiten MYOR. Sejak saat itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik. Sebagai perusahaan yang menghimpun dana investor yang terbuka maupun masyarakat, ketersediaan informasi kinerja keuangan menjadi sangat krusial bagi calon maupun pemegang saham dalam menilai kelayakan prospek usaha, serta mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul pada masa yang akan datang. Melalui analisis laporan keuangan, investor dapat mengukur efektivitas manajemen dalam mengolah biaya produksi, mempertahankan tingkat profitabilitas, dan memperkuat struktur modal di tengah dinamika pasar yang sangat kompetitif di bidang makanan dan juga minuman. Sehubungan dengan itu, analisis kinerja keuangan PT Mayora pada tahun 2022 sampai 2024 dapat diperlukan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Dengan analisis ini diharapkan mampu menunjukkan tren likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas perusahaan, serta memberikan landasan objektif dalam menilai posisi keuangan dan potensi pertumbuhan Mayora di masa yang akan datang. Kami bertujuan untuk menganalisa ini dengan yang pertama, mengetahui tingkat resiko likuiditas PT Mayora Tbk pada tahun 2022 sampai 2024 melalui current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang kedua, mengetahui tingkat rasio solvabilitas melalui debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Kami juga ingin mengetahui tingkat rasio aktivitas melalui fixed asset turnover dan total asset turnover. Melalui ini, kami berharap bisa meningkatkan rasio profitabilitas melalui return on asset, return to equity, dan net profit margin. Teori analisa. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang menggambarkan tentang keadaan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan. Dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Analisis laporan keuangan merupakan proses menelaah dan menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit yang lebih kecil dengan tujuan memperoleh informasi lebih dalam dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. Profil singkat PT Mayora Tbk. Lokasi alamat kantor terletak di Jalan Tomang Raya, Kafling 21 sampai 23 Jakarta Barat. Kemudian ada beberapa alamat pabrik. Yang pertama, PT Mayora Indah Tbk yang terletak di Jalan Telesonic Jatake, Tangerang. Kemudian yang kedua, ada PT Torabika Eka Semesta yang berlokasi di Jalan Raya Serang, kilometer 12,5, Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Kemudian yang ketiga, PT Kakao Mas Gemilang yang terletak di Jalan Dan Mogot, kilometer 19, Batu Ceper, Tangerang. Kemudian sejarah singkat PT Mayora. Jadi PT Mayora Indah Tbk ini didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama yang berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian,
Setelah melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia, saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Nah, kemudian kegiatan usaha apa aja sih yang saat ini PT Mayora Indah jalani? Jadi saat ini PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak-anak perusahaan yang lainnya memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama makanan olahan dan yang kedua adalah minuman olahan. Nah, dari makanan dan minuman ini meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi, meliputi di antara lainnya biskuit, permen, wafer, coklat, kopi saset, dan juga minuman sereal. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Berdasarkan tabel, current rasio PT Mayora tahun 2022 sampai 2024 cenderung fluktuatif, di mana current rasio tertinggi pada tahun 2023 yang disebabkan penurunan signifikan utang lancar dibanding aktiva lancar. Kemudian pada tahun 2023 ke 2024, nilai current rasio mengalami penurunan karena peningkatan aktiva lebih tinggi dari utang lancar. Dilihat dari rata-rata current rasio sebesar 2,98. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan memenuhi standar rasio industri, sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2022 sampai 2024 perusahaan dalam keadaan liquid dalam segi current rasio karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Berdasarkan tabel, PT Mayora tahun 2022 sampai 2024 sangat fluktuatif, di mana rasio tertinggi terjadi tahun 2023 sebesar 2,79, disebabkan penurunan utang lancar dan kenaikan aktiva lancar dikurangi persediaan. Pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan quick ratio karena adanya peningkatan signifikan dari utang lancar dibanding peningkatan aktiva lancar dikurangi oleh persediaan. Berdasarkan rata-rata quick ratio dan perbandingan standar industri, PT Mayora sudah memenuhi standar meskipun terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan penurunan signifikan pada tahun 2024. Perusahaan tetap liquid meskipun tidak mengandalkan persediaan. Kas cenderung fluktuatif pada tahun 2023 sebesar 1,04. Peningkatan signifikan disebabkan penurunan signifikan pada utang lancar dan peningkatan kas setara kas. Terjadi juga penurunan signifikan pada tahun 2024 karena lonjakan peningkatan utang lancar yang tidak sebanding dengan kas setara kas. Meskipun peningkatan dan penurunan secara signifikan, perusahaan tetap memenuhi standar industri dari rata-rata cash ratio pada 3 tahun terakhir, yaitu 0,75, sehingga pada 3 tahun terakhir perusahaan dalam keadaan liquid berdasarkan cash ratio. Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Debt to asset ratio cenderung fluktuatif selama periode 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022, rasio berada pada angka 0,42 yang menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan utang berada sedikit di atas standar industri. Tahun 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 0,36. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan struktur permodalan karena perusahaan mampu mengurangi proporsi utang terhadap total aset dan meningkatkan pendanaan internal melalui laba ditahan. Namun pada tahun 2024, rasio kembali meningkat cukup tajam ke angka 0,42 yang disebabkan oleh kenaikan total utang yang tidak sebanding dengan peningkatan aset sehingga leverage kembali berada pada tingkat yang sama seperti tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan dan penurunan secara signifikan, perusahaan tetap berada pada tingkat yang sejalan dengan standar industri. Rata-rata debt to asset ratio selama 3 tahun terakhir adalah sebesar 0,40, hampir sama dengan standar industri yaitu 0,41. Dengan demikian, secara keseluruhan perusahaan masih berada pada kondisi solvabilitas yang sehat dan mampu menjaga struktur pendanaan pada level yang dapat ditoleransi berdasarkan rata-rata debt to asset ratio selama periode 2022 sampai 2024.
Debt to equity ratio mengalami fluktuasi pada tahun 2022 berada pada angka 0,75, menunjukkan struktur pendanaan perusahaan masih cukup bergantung pada utang dibandingkan modal sendiri dan berada sedikit di atas standar industri. Pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 0,57 yang mencerminkan peningkatan kesehatan struktur permodalan, di mana proporsi ekuitas meningkat lebih cepat dibandingkan utang sehingga tingkat leverage perusahaan menjadi lebih rendah. Namun pada tahun 2024, rasio kembali meningkat menjadi 0,75 akibat lonjakan utang yang terjadi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekuitas, sehingga posisi leverage kembali ke titik yang sama seperti tahun 2022. Meskipun mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan, secara rata-rata 3 tahun terakhir, debt equity ratio berada pada angka 0,69 yang masih lebih rendah dibandingkan standar industri. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, perusahaan masih mampu mempertahankan struktur permodalan yang cukup sehat dengan tingkat ketergantungan terhadap utang yang masih berada dalam batas toleransi industri. Rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Nah, di sini tuh ada berdasarkan perputaran aset tetap. Nah, perputaran aset tetap ini menunjukkan pola fluktuatif selama pada tahun 2022. Rasio berada pada angka 4,08 yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap untuk menghasilkan penjualan berada pada tingkat yang sangat optimal dan jauh di atas standar industri. Pada tahun 2023 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 3,46. Peningkatan aset tetap tidak diikuti secara sebanding oleh peningkatan penjualan sehingga aktivitas penggunaan aset mengalami perlambatan. Namun pada tahun 2024, rasio kembali meningkat menjadi 3,56 yang menunjukkan adanya peningkatan produktivitas aset meskipun belum kembali ke tingkat optimal yang dicapai pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan dan peningkatan secara bergantian, rata-rata perputaran aset tetap berjalan 3 tahun terakhir berada pada angka 3,7 yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar industri sebesar 2,16. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, perusahaan mampu memaksimalkan pemanfaatan aset tetap untuk menghasilkan penjualan, serta mengindikasikan tingkat efisiensi operasional yang tinggi dalam pengelolaan kapasitas produksi dan distribusi selama 3 tahun terakhir. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan perputaran total aset tetap. Nah, perputaran total aset ini menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2022 sampai 2024. Meskipun rasio menunjukkan tren penurunan, rata-rata perputaran aset selama 3 tahun terakhir berada pada angka 1,3 yang sedikit lebih tinggi dibanding standar industri sebesar 1,22. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, perusahaan masih mampu untuk mengelola asetnya secara produktif. Namun efisiensi pemanfaatan aset perlu terus diperkuat agar penambahan aset di masa mendatang dapat menghasilkan pertumbuhan penjualan yang lebih optimal dan tidak menekan kinerja perputaran aset. Lalu ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Pertama di sini ada berdasarkan return to asset. Nah, return to asset mengalami fluktuasi selama periode pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 17,15%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pengelolaan aset dalam menghasilkan laba berada pada titik optimal. Namun pada tahun 2024, ROA kembali mengalami penurunan drastis menjadi 10,32%. Penurunan ini diakibatkan oleh kenaikan total aset yang tidak diikuti oleh peningkatan laba dalam proporsi yang sebanding sehingga profitabilitas aset menurun. Meskipun terjadi peningkatan dan penurunan secara signifikan, rata-rata ROA selama 3 tahun terakhir berada pada angka 12,91%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan masih perlu meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba yang lebih optimal. Selanjutnya berdasarkan return to equity. Nah, return on equity ini menunjukkan pola fluktuatif namun tetap berada dalam kategori profitable selama periode. Pada tahun 2023, ROE meningkat signifikan menjadi 21,23%.
Peningkatan ini menandakan efektivitas pemanfaatan ekuitas semakin optimal dan mencerminkan keberhasilan strategi operasional dalam meningkatkan laba bersih. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali 17,54% akibat kenaikan ekuitas yang tidak diikuti kenaikan laba secara proporsional, sehingga laba yang dihasilkan dari modal sendiri kembali melemah. Meskipun mengalami peningkatan dan penurunan secara signifikan, rata-rata ROE selama 3 tahun terakhir adalah sebesar 18,04%, yang masih berada jauh di bawah standar, yaitu 26%. Kalau berdasarkan net profit margin, net profit margin juga menunjukkan fluktuasi selama periode pengamatan 2022 sampai 2024. Pada tahun 2023, margin meningkat cukup signifikan menjadi 10,31%. Peningkatan ini menunjukkan pengelolaan beban usaha, biaya produksi, dan efisiensi distribusi berada pada tingkat optimal, sehingga laba bersih meningkat secara signifikan. Namun pada tahun 2024, persentase margin kembali menurun menjadi 8,50%. Penurunan ini diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi dan aktivitas pemasaran yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penjualan, sehingga laba bersih kembali mengalami penurunan margin. Walaupun mengalami peningkatan dan penurunan, rata-rata NPM selama 3 tahun sebesar 8,41%, masih berada di bawah standar industri, yaitu 12%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu meningkatkan efisiensi operasional serta pengendalian biaya agar laba bersih yang dihasilkan dapat lebih optimal dan mencapai level margin yang sesuai dengan standar industri dalam metode mendatang. Kesimpulan berdasarkan rasio likuiditas. Rasio likuiditas PT Mayora selama tahun 2022 hingga tahun 2024 berada dalam kondisi yang sangat baik dengan yang rata-rata current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio yang melampaui standar industri. Meskipun sempat terjadi fluktuasi setiap tahunnya, terutama penurunan likuiditas pada tahun 2024 akibat peningkatan hutang lancar yang signifikan. Akan tetapi, perusahaan tetap menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara optimal. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi liquid dan mampu menjaga stabilitas keuangan jangka pendek. Nah, kesimpulan berdasarkan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam struktur penadaan yang stabil dengan ketergantungan terhadap utang yang masih dalam kategori wajar dan mendekati standar industri. Meskipun debt to asset ratio dan debt to equity ratio mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024, rata-rata rasio selama 3 tahun masih berada dalam batas toleransi. Jadi, secara keseluruhan, perusahaan dinilai solvent dan perusahaan mampu menjamin pemenuhan kewajiban jangka panjang apabila dilikuidasi. Perusahaan menunjukkan efektivitas yang baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Terbukti dari rasio perputaran aset tetap yang konsisten berada di atas standar industri. Namun, perputaran total aset cenderung menurun akibat peningkatan aset yang tidak sepenuhnya diimbangi pertumbuhan penjualan. Keseluruhan kinerja aktivitas menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam pengelolaan aset, tetapi perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi aset dan pencapaian penjualan. Profitabilitas perusahaan menunjukkan pola fluktuatif dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2023, namun menurun kembali pada tahun 2024. Nilai ROA, ROE, serta NPM rata-rata masih berada di bawah standar industri, menunjukkan kebutuhan peningkatan efektivitas pengelolaan biaya dan optimalisasi pendapatan. Secara keseluruhan, perusahaan masih mampu menghasilkan laba, namun belum mencapai tingkat ideal sesuai standar industri. Oke, kita masuk ke saran. Kalau saran, berdasarkan rasio likuiditas, perusahaan itu perlu mengontrol peningkatan utang secara lancar dan memperkuat manajemen arus kas, terutama melalui percepatan penagihan piutang dan pengoptimalan persediaan.
Selain itu, strategi pengelolaan kas jangka pendek perlu diperkuat agar likuiditas tidak kembali mengalami penurunan tajam. Kemudian kalau berdasarkan rasio solvabilitas, perusahaan disarankan membatasi pembiayaan berbasis utang, terutama pada periode ekspansi, serta memaksimalkan pendanaan internal melalui laba ditahan. Pengendalian beban bunga juga perlu dilakukan agar tingkat leverage tetap terjaga dan tidak menekan profitabilitas. Berdasarkan rasio aktivitas, diperlukan optimalisasi pemanfaatan aset yang telah dimiliki agar peningkatan aset dapat sejalan dengan pertumbuhan penjualan, perbaikan strategi distribusi, penguatan sistem logistik, serta digitalisasi rantai pasok dalam meningkatkan kinerja aset sehingga perputaran aset tidak menurun di tahun yang akan datang. Berdasarkan rasio profitabilitas, perusahaan perlu meningkatkan efektivitas biaya produksi, distribusi, dan juga pemasaran agar margin laba dapat meningkat sesuai dengan standar industri. Selain itu, diversifikasi pasar dan inovasi produk perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan penjualan dan meningkatkan tingkat profitabilitas agar stabil dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum, Shalom, Om Santi Santi Om, dan Namo Buddhaya.